dosen yang nantinya akan bertanya gitu ya kepada masing-masing speaker gitu ya. Oke, saya akan memperkenalkan dulu 3 speaker kita pada hari ini, pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Yang pertama ada Fauzan Dinan Muhammad yang membawakan topik skripsinya yaitu mengenai sistem kontrol baterai panel surya pada rumah pintar berbasis Internet of Things atau IoT. Speaker kedua akan mempresentasikan judulnya mengenai dari Furi Ananda ya, Furi Ananda Satria Putra, judulnya mengenai implementasi model MVC dalam sistem manajemen informasi laboratorium embedded system. Wah, menarik sekali dari internal kampus ya. Jadi akan mengenai topik itu. Oke, yang terakhir atau yang ketiga ada Saudari Arifina Resuyanti eh, akan membawakan mengenai pembuatan model klasifikasi suara Quran recitation gitu ya oleh pembaca di usia produktif menggunakan algoritma SPM dan BLSTM. Oke, tanpa berlama-lama waktu gitu ya, saya akan mempersilahkan speaker yang pertama yaitu Fauzaninan Muhammad untuk mempresentasikan judul topik yang akan Fauzaninan bawakan. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Saudara Fauzan Muhammad. Oke, terima kasih untuk Bapak Dodi sudah mempersilahkan saya. Eh, Baik, sebelumnya izin saya screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dinan? Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fauzan Dilan Muhammad dengan NIM 2020 31007 dari program studi teknik informatika. Dan di sini saya akan membahas saya dengan judul sistem kontrol baterai panel surya pada rumah pintar berbasis internet. Oke, untuk latar belakangnya, yang pertama itu menurut Branko et al. eh, Teknologi internet of things memungkinkan rumah pintar mengatur perangkat secara otomatis, mengoptimalkan energi, meningkatkan kenyamanan serta keamanan untuk terus dengan meningkatnya popularitas energi terbarukan dengan penggunaan Fuzzy, Mamdani dan Raspberry pada sistem kendali memungkinkan pengisian baterai cepat dan efisien, mengoptimalkan parameter panel surya secara real time dengan daya yang optimal. Oke, selanjutnya ada beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem monitoring baterai panel surya yang dapat diintegrasikan dengan teknologi IoT pada rumah pintar. Terus bagaimana merancang sistem kontrol yang efektif untuk mengelola penggunaan dan pengisian daya baterai panel surya pada rumah pintar. Terus yang ketiga ada bagaimana mengintegrasikan sistem monitoring dan kontrol baterai panel surya ke dalam platform IoT. Oke, dari rumusan masa tersebut akan ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama merancang dan mengembangkan sistem monitoring baterai panel surya, yaitu merancang prototipe ya yang sudah dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir, dan lalu merancang sistem kontrol yang efektif untuk mengelola daya baterai. Terus selanjutnya mengintegrasikan sistem monitoring dan kontrol ke dalam platform IoT. Terus dari penelitian ini akan mendapatkan manfaat, yaitu sebagai berikut: peningkatan efisiensi penggunaan energi listrik di rumah pintar melalui teknologi IoT dan integrasi panel surya menghemat daya energi dan mengurangi biaya operasional. Terus selanjutnya ada implementasi panel surya mengurangi ketergantungan pada listrik jaringan umum dan meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Terus selanjutnya pengoptimalisasi penggunaan energi secara otomatis dan memonitor pola konsumsi energi dan aktivitas pengguna, meningkatkan kenyamanan efisiensi bagi penghuni rumah. Dikarenakan untuk
penggunaan panas surya sendiri bisa mengurangi biaya dari operasional seperti yang pasar. Terus tempat dan waktu penelitian. Untuk waktu penelitian itu dari Maret sampai Juni 2024, tempatnya di Laboratorium Intelligence Computing Institut Teknologi PLN. Untuk objek yang diteliti yaitu data sensor tegangan dan sensor arus, serta data yang diambil ini ada tegangan, arus, daya, dan kapasitas baterai. Dan untuk proses penelitiannya, yaitu yang pertama ada perancangan rupa alat. Terus selanjutnya setelah alat itu selesai dirancang dan selesai dikembangkan, maka akan ada pengumpulan data. Nah, dari pengumpulan data ini akan ada, setelah data dikumpulkan, akan ada pelatihan dan pengujian model serta penerapan model pada sistem kontrol. Ini untuk tahapan yang lebih detailnya ya. Secara dari flowchart ini, pertama dimulai dari identifikasi masalah, terus ada kajian pustaka, terus ada studi. Di kajian pustaka ini termasuk studi literatur dari jurnal, terus ada analisis sistem. Terus setelah dianalisis sistemnya, maka akan ada perancangan penelitian. Perancangan ini termasuk perancangan hardware, model, dan software. Dan untuk pembuatan perwarupa ini selanjutnya akan dibuatkan perwarupa atau prototipe dari alat tersebut. Lalu setelah itu akan ada pengumpulan data. Setelah pengumpulan data akan pembuatan model, dan setelah itu pengujian. Nah, dan jika dari pengujian ini sesuai, jika tidak sesuai akan mengulang ke tahap perancangan penelitian dan pengumpulan data dan pembuatan model. Dan jika sudah sesuai, maka akan ada laporan dan dokumentasi. Setelah itu selesai. Nah, untuk perancangan sistemnya ini saya fokus di controlling baterai. Namun ini untuk gambar di sini ini adalah gambar keseluruhan ya dari sistem yang kami rancang. Namun untuk yang saya ambil itu controlling baterainya. Di sini rangkaian controlling baterai ini secara detailnya ya. Jadi di sini ada baterai, ada panel surya itu sebagai pembangkit listriknya, support, energi supportnya lah. Namun untuk energi utamanya itu dari PLN 2220 volt. Nah, untuk sistem ini hybrid. Untuk hybrid ini menggunakan controlling dari relay, dan untuk controllingnya ini berdasarkan sensor tegangan dan sensor arus yang dipasangkan di baterai. Jadi misalkan baterainya ini rendah, maka akan mengkonsumsi daya PLN. Sedangkan jika baterai tegangannya tinggi dari baterainya, maka akan menggunakan daya dari baterai dan akan didistribusikan ke perangkat-perangkat rumah. Nah, selanjutnya selanjutnya ada persiapan data atau pre-processing ya. Nah, dari pre-processing ini sebelumnya ada pengumpulan data terlebih dahulu ya. Dari pengumpulan data akan ada data mentah seperti ini, dan akan ada pre-processing yaitu splitting data. Di sini saya mengambil data arus, daya, dan tegangan. Dan untuk setelah dipisah akan didapatkan grafik seperti ini. Ini untuk data dari arus baterai, data tegangan baterai, seperti ini grafiknya, dan untuk data daya baterai seperti ini. Untuk daya baterai ini sebelumnya pengambilannya ini dari arus dan tegangan baterai sehingga menghasilkan daya. Itu
saja presentasi dari saya. Akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dinan atas presentasi mengenai judul sistem kontrol baterai ya, dengan IoT ya. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa atau ada masukan dari Bapak Ibu dosen yang hadir di room kali ini? Menarik nih topiknya mengenai sistem kontrol baterai panel surya gitu ya pada rumah pintar berbasis IoT. Tadi kan dikembangkannya bersama laboratorium tadi ya Dinan ya disebutkan. Topiknya menarik nih. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ingin memberikan masukan? Kalau tidak ada mungkin saya pengen bertanya gitu ya kepada Dinan gitu. Kan topiknya ini menarik banget. Mungkin dari pertanyaan saya nanti bisa menjadi evaluasi bagi Dinan sendiri ya, atau melengkapi apa saja yang kurang gitu ya, ketika nanti saatnya ketika Dinan melaksanakan sidang skripsi. Oke, ini ada lebih kurang akan ada 3 pertanyaan dari saya gitu. Dinan, kira-kira dari apa yang kamu teliti, kira-kira apa sih parameter kunci yang digunakan untuk, kamu mengevaluasi kinerja sistem kontrol baterai yang saat ini kamu kembangkan? Itu dulu aja pertanyaannya. Lalu, apa saya lanjut aja ya? 2 ya, yang kedua gitu, nantinya bagaimana hasil evaluasi yang kamu dapatkan gitu dibandingkan dengan sistem kontrol baterai yang sudah ada sebelumnya? Kan pasti ketika kamu menerapkan, metode ini dengan judul sistem kontrol tersebut, kan pasti kamu ngelihat semacam kayak referensi ya. Nah, itu bagaimana kamu nanti, membandingkan dengan yang sudah ada? Apakah, parameternya akan sama gitu ya hasil evaluasinya, ataukah kamu membandingkan atau menerapkan parameternya lebih tinggi daripada hasil yang sudah ada sebelumnya? Seperti itu. Itu aja dulu Dinan, silakan dijawab. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaan pertama apakah bisa diulang Pak? Oke, pertanyaan pertama mengenai, apa kira-kira parameter kunci yang digunakan untuk kamu mengevaluasi kinerja sistem kontrol baterainya. Jadi saat ini kan kamu lagi mengembangkan gitu ya, parameter kunci yang kamu gunakan untuk mengevaluasi kinerjanya seperti apa? Kayak gitu. Oke, untuk izin saya menjawab Pak, untuk parameternya di sini digunakan itu ada yang pasti ada tegangannya, terus ada arus dan daya serta kapasitas baterai. Jadi untuk tegangannya ini jika dia itu di atas 13 volt sampai 14,4 volt itu masuk dalam kategori tegangannya itu tinggi atau keadaan baterainya full. Namun jika dia tegangannya itu rendah, yaitu yang di 10 volt ke bawah, itu udah masuk dalam kategori tegangan rendah, dan itu kapasitas baterainya itu sudah melemah karena sudah digunakan untuk konsumsi dayanya. Untuk mengetahui atau enggaknya ada semacam kayak apa ya? Kayak apa message yang dikirimkan ke kita atau ya kayak gitu aja kayak gitu maksudnya ya nggak ada apa nggak ada berbentuk alarm atau apa gitu kira-kira ada nggak Dinan kalau ketahuan dia udah lemah atau enggaknya gitu bagaimana cara mengetahuinya? Um, Kalau untuk itu dicek di aplikasinya sih Kak, di web. Oke Ada berarti ada aplikasi yang kamu kembangkan juga berarti. untuk aplikasinya bukan saya ngembangkan Pak, cuma ada di project ini Pak. Oh oke. Jadi tetap akan ada informasi kalau seandainya mengetahui contoh baterainya sudah full atau masih atau sudah lemah gitu ada informasinya ya. Iya ada Pak. Ada atau enggak? Ada. Ada. Oke. Oke, berarti pertanyaan 1 terjawab ya mengenai parameter kunci yang kamu gunakan, bagaimana nantinya
Kalau seandainya baterainya sudah lemah, apakah nanti ada pemberitahuan kah untuk mengisi daya baterainya dan sebagainya macamnya. Oke, pertanyaan kedua Dinan. Tadi sudah masuk ya pertanyaan kedua? Boleh dijawab? Bisa diulang lagi Pak pertanyaannya? Oke. Bagaimana hasil evaluasinya gitu ya kamu bandingkan dengan kontrol sistem baterai yang sudah ada? Kan pasti ketika kamu menerapkan judul ini kan kamu sudah punya referensi sebelumnya ya. Nah, kira-kira kamu membandingkannya dengan hasil yang sudah ada tuh seperti apa? Apakah contoh akurasi tingkat akurasinya anggap ya 70% gitu ya. Apakah kamu menaruh dengan tingkat akurasi yang sama ataukah berbeda dengan pendapat kamu sendiri gitu? Bagaimana cara kamu membandingkan hasil evaluasinya? Saya buka. Eh, Sebentar Pak. Saya boleh nampilin dari sumber referensi saya Pak. Boleh, boleh, boleh. Oke, jadi di sini ada contoh dari tesis magis. Ini bentukannya tuh sama persis Pak, cuma dia pakai Telegram bot API server, jadi belum ada aplikasinya gitu Pak. Nah, kalau untuk yang kami buat itu sudah ada tampilan monitoringnya, cuma untuk aplikasi ini masih lokal Pak, jadi belum bisa ditampilin, jadi masih prototype Pak. Oke, Eh, masih prototype ya. ya Oke, boleh dilanjut, Dinan. eh, Kalau di sini dia hanya controlling aja ya Pak, sedangkan yang kami buat, nah, di sini ada pembacaan dari setiap kom apa alat alat beban rumah tangga yang dipakai. Contoh di sini ada kipas dan ada lampu, ini dibaca tegangan sama eh, arusnya, jadi bisa dipantau juga daya dari pemakaian bebannya lah Pak. Pantaunya ini bisa secara live juga di LCD ataupun di aplikasi. Itu aja sih. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir Dinan mengenai kalau tadi kan kamu sudah jelaskan mengenai apa itu parameter kuncinya, lalu hasil evaluasi yang kamu bandingkan nantinya dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir pertanyaannya kira-kira ini kan kamu mengembangkan sistem kontrol baterai panel surya dengan IoT. Kira-kira kamu tahu nggak ya mengenai kelebihan sama kelemahan dari sistem yang nantinya akan kamu kembangkan gitu berdasarkan hasil pengujian. Jadi kan setelah tadi kamu dapatkan hasil pengujiannya, kira-kira dari hasil pengujian itu kamu bisa menarik kesimpulan nggak kira-kira, oke, kelebihannya ini, kelemahannya ini dari pengujian yang sudah saya lakukan kayak gitu. Kira-kira seperti apa? Bisa dijawab? Untuk kelebihan, untuk kelebihannya Atau belum ketemu jawabannya, kelebihan kelemahannya? belum sih Pak. Cuma kalau kelemahan kayaknya agak lumayan, beberapa masih banyak. Contohnya apa? Boleh Eh, disebutkan nggak? Untuk pertama, untuk alatnya ini masih dalam prototype, dan untuk pengkabelannya ini masih berantakan, dan jadi untuk dilihat secara langsung itu agak apa ya,
Eh, jadi untuk maintenance-nya tuh agak susah Pak, jadi pengkabelannya agak berantakan. Oke, itu aja, Dinan. Udah, itu aja. Oke. Oke, untuk speaker pertama saya rasa cukup ya untuk bagaimana mensajikan eh, judulnya yang ditampilkan gitu ya, dan beberapa pertanyaan mungkin bisa menjadi masukan ya Dinan ya, mengenai topik yang akan kamu sajikan nantinya di sidang nantinya gitu ya. Mudah-mudahan jadi masukan juga buat pertanyaan-pertanyaannya. Oke, terima kasih buat Saudara Fauzan Dinan atas presentasinya. Oke, kita akan lanjut gitu ya, supaya kita tidak membuang banyak waktu. Kita lanjut ke speaker yang kedua, yaitu Furi Ananda Satria Putra, yang akan membawakan judulnya mengenai implementasi model MVC dalam sistem manajemen informasi laboratorium embedded system. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan kepada Saudara Furi Ananda Satria Putra. Oke, terima kasih kepada Pak Dodi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izin starting terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Furi. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan sedikit tentang skripsi saya, yaitu yang berjudul Implementasi Model MVC dalam Sistem Manajemen Laboratorium Informasi Laboratorium Embedded System. Dengan dosen pembimbing, dosen pembimbing 1 yaitu Ibu Karina Junaidi, STMTI, kemudian dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Rahma Farah Ningrum, MKOM. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Furi Ananda Satria Putra, biasa dipanggil Furi, dengan NIM 2020-31106 dengan jurusan S1 Teknik Informatika. Oke, di sini ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas, dan salah satunya itu sebentar, Pak. Apakah screen saya sudah terlihat? Nah, maaf ya Pak, lanjut ya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan dan manfaat, yang keempat ruang lingkup, dan yang terakhir ada metode dan tahapan penelitian. Oke, kita langsung saja ke latar belakang. Nah, untuk latar belakang sendiri itu Laboratorium Embedded System berfokus di bidang embedded dan sistem tertanam. Fungsi utamanya adalah untuk memperdalam pemahaman materi yang diberikan dosen melalui kegiatan praktik secara langsung. Nah, di Laboratorium Embedded System juga memiliki banyak mata kuliah ya, seperti mikroprosesor, perangkat lunak jaringan, pemrograman sistem, dan keamanan jaringan. Nah, di sini saya sudah memberikan poin-poin yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini. Yang pertama, pengolahan administrasi masih menggunakan cara konvensional. Yang kedua, data presensi masih menggunakan kertas yang ditandatangani oleh mahasiswa. Yang ketiga, kesulitan dalam melakukan rekap kehadiran mahasiswa. Kemudian lanjut, yang keempat, belum memiliki media untuk dapat menampilkan nilai mahasiswa yang dapat dilihat secara real time. Yang kelima, membutuhkan sistem informasi manajemen Laboratorium Embedded System menggunakan metode MVC. Nah, dari permasalahan yang di atas, solusinya adalah Laboratorium Embedded System membutuhkan sistem informasi manajemen
laboratorium yang mengatur segala informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan laboratorium. Sebuah sistem informasi manajemen yang membantu menyimpan data, menampilkan data dalam satu kesatuan sistem, sehingga memudahkan untuk diakses apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Oke, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di penelitian saya yaitu bagaimana menerapkan model MVC dalam membangun sistem manajemen laboratorium embedded system. Kemudian masuk ke poin 3, yaitu tujuan dan manfaat. Nah, pertama tujuan terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Membangun sistem manajemen laboratorium embedded system untuk membantu pengolahan administrasi praktikum. Yang kedua, menerapkan model MVC dalam sistem manajemen laboratorium embedded system. Kemudian ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah membantu kegiatan pengolahan administrasi praktikum di laboratorium embedded system. Kemudian masuk ke poin 4, yaitu ruang lingkup. Nah, untuk ruang lingkup sendiri sangat penting dalam penelitian ini karena berfungsi untuk batasan masalah yang akan dibahas agar tidak keluar dari pokok pembahasan dan lebih terarah. Nah, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Embedded System di Fakultas Telematika Energi, Institut Teknologi PLN, Jakarta Barat. Kemudian yang kedua, administrasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah administrasi praktikum. Yang ketiga, sistem diaplikasikan secara terbatas di lingkungan Laboratorium Embedded System. Kemudian kita masuk ke poin terakhir, yaitu metode dan tahapan penelitian. Nah, di sini saya sudah memberikan flowchart, yang dimana ini adalah penjelasan tentang tahapan penelitian. Yang pertama, mulai. Kemudian masuk ke perencanaan penelitian, yang dimana perencanaan penelitian itu terdapat 2 subbab, yaitu studi kelayakan, yang berisi tentang kuesioner atau interview dari masing-masing yang berkepentingan, seperti dosen, mahasiswa, kepala lab, dan asisten. Kemudian subbab kedua adalah cakupan sistem. Nah, sistem di sini itu sistem manajemen informasi laboratorium embedded system. Nah, setelah perencanaan penelitian selesai, masuk ke analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini dibagi menjadi 5 subbab ya. Nah, yang pertama itu analisis penggunaan. Analisis penggunaan itu seperti user dosen, administrator, mahasiswa, dan masih banyak lagi. Yang kedua, subbab itu adalah analisis data. Nah, data yang dimaksud di sini itu data dari administrasi laboratorium embedded system. Kemudian 3, analisis spesifikasi perangkat. Sebelum kita membangun aplikasi, kita harus cek terlebih dahulu perangkat yang memadai untuk aplikasi kita nanti, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat adalah analisis kebutuhan data. Nah, perbedaan dari analisis kebutuhan data dengan analisis data ini, sedang analis kebutuhan data itu lebih berfokus kepada usernya. User, semisal contoh kan ada ID user, ID user, mohon maaf, terus username dan password gitu-gitu. Nah, lanjut ke 5, yaitu analisis kebutuhan proses, di mana proses di dalam aplikasi sistem informasi seperti login, terus tambah data, tambah mahasiswa, dan lainnya. Nah, setelah analisis kebutuhan selesai, masuk ke perencanaan penelitian. Terdapat 4 subbab, yaitu perancangan UML, perancangan basis data atau database, kemudian diagram alur atau flowchart, dan yang keempat itu perancangan antarmuka. Nah, setelah perancangan penelitian selesai, kita masuk ke pengkodean atau pemrograman. Di sini juga bisa disebut sebagai proses. Setelah aplikasi selesai, masuk ke dalam tahapan pengujian. Nah, pengujian di sini menggunakan metode black box, yang dimana metode black box ini berfokus hanya ke interface saja, tidak mempedulikan back-end-nya.
jadi hanya interface saja yang diuji. Nah, jika sudah selesai pengujiannya itu terjadi kendala, akan kembali lagi ke perancangan penelitian, pengkodean, dan pengujian lagi. Tetapi jika pengujiannya sudah selesai dan sesuai, akan masuk ke dokumen dan pembuatan laporan. Kemudian selesai. Nah, kemudian di sini masuk ke desain sistem. Ini adalah waterfall dari penelitian saya, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, kemudian masuk ke proses, terus integrasi, dan pengujian. Nah, kemudian lebih mengenal dengan metode MVC. Nah, metode MVC itu sendiri adalah kerangka kerja yang membagi 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. Bagian model itu adalah mengelola dan berhubungan langsung dengan database. Sedangkan view itu berhubungan dengan tampilan informasi kepada pengguna. Dan yang terakhir, controller itu bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Nah, di bawah ini adalah simulasi dari cara kerja metode MVC, yang dimana user akan mengirimkan, kemudian controller akan melanjutkan berdasarkan parameter kepada model, dan diambil database-nya, kemudian diteruskan ke controller lagi, kemudian controller akan meneruskan HTTP request ke view, yang dimana nanti interface-nya akan terlihat dan memberikan informasi ke user. Nah, kemudian ini adalah implementasi model MVC dalam proyek saya, yaitu ada model, view, dan control. Model itu ada folder model yang dimana berisi file database-nya, DB, ya ini untuk database saya, kemudian view, yang dimana itu ada interface di web saya, kemudian ada control yang menghubungkan model dan view. Nah, ini untuk contoh dari aplikasi saya. Yang pertama, di sebelah kiri itu ada login, yang dimana ada edit text, yaitu name atau NIP untuk dosen, kemudian ada password, dan di bawahnya ada mahasiswa. Nah, di sini itu level bisa dipilih dosen, kepala lab, atau mahasiswa. Nah, sebelah kanan itu adalah menu mahasiswa, yang dimana sidebar itu terdapat banyak fitur ya, ada dashboard, presensi, jadwal praktikum, nilai praktikum, dan logout. Kemudian di halaman utama sendiri ada 2 nih, ada absensi dan about. Lanjut, nah untuk berikutnya itu tidak jauh berbeda ya, karena hampir sama seperti menu mahasiswa, menu dosen, dan menu Caleb. Itu hanya berbeda terkait fiturnya saja. Di dosen itu ada jadwal mengajar, ada input presensi, dan input nilai. Sedangkan di kepala lab itu hanya laporan presensi siswa saja. Nah, kemudian di sini juga ada menu administrator. Ini akan dipegang oleh asisten, yang dimana semua user akan dibuat di sini. Dan semua jadwal mengajar dan jadwal mahasiswa akan dibuat di sini. Oh ya, sebelumnya ini localhost ya, jadi tidak akan di hosting, tetapi hanya lokal di laboratorium embedded system saja. Nah, kemudian di sini juga ada database dari aplikasi saya, ada tabel admin, dosen, jadwal, Caleb, mahasiswa, master matkul, mengajar, kelas, nilai, semester, tahun ajaran, dan terakhir log absensi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Fluri Ananda Satria Putra yang telah menjelaskan mengenai topiknya. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan dari
rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang hadir di ruangan kali ini. Oke, ada dari Mobil Lestari ya, Tari ya. Oke, saya Iya, Pak. persilakan Tari. Oke, izin bertanya untuk Furi, kenapa Furi memilih metode ini dan apa kelebihan dan kekurangan dari metode MVC ini? Langsung dijawab atau gimana ya Pak? Atau bagaimana ya Pak? Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Mobil Lestari. Oke, untuk kelebihan dari metode MVC ini sendiri, setelah saya membaca jurnal-jurnal tentang metode MVC itu, kelebihannya adalah cocok dengan proyek besar, yang dimana pembagian 3 tingkatan tadi seperti model, view, dan controller itu akan memudahkan tim untuk menemukan bagian kode tertentu dan menambahkan fungsionalitas baru. Kemudian selain itu juga dengan adanya partisi tersebut akan memudahkan pengembang untuk lebih efisien. Nah, yang kedua itu menjadi lebih cepat jika dilakukan secara tim. Karena semisal ada tim A untuk mengerjakan model, tim B untuk view, dan tim C untuk controller. Nah, untuk kelemahan sendiri tidak cocok untuk proyek kecil, dikarenakan pembagian 3 metode tadi. Karena kan jika proyek kecil diterapkan metode MVC, maka akan terlalu rumit dan menjadi tidak simpel. Ada satu lagi ya pertanyaan? Iya, Pur. Kenapa memilih metode itu? Ya. Kenapa saya memilih metode ini? Dikarenakan kelebihan tadi dan kekurangan tadi menurut saya relevan dengan penelitian saya, sehingga saya memilih metode MVC ini. Oke, cukup Tari dari pertanyaannya. Apakah menjawab? Sudah cukup menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, apakah ada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya? Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, di sini ada banyak ya yang join ya. Ada Salman, ada Muhammad Fadila, ada Muhammad Salsabila Rizky, ada Muhammad Zaki Fadlur Rahman, ada banyak ya. Apakah ada pertanyaan? Siapa tahu pertanyaan teman-teman nanti menjadi masukan juga ya buat Furi ya, dalam mengembangkan metode yang sedang diajukan gitu ya, atau judulnya gitu. Ada pertanyaan? Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen? Oke, mungkin kalau belum ada, mungkin saya coba tarik minat dulu ya, supaya teman-teman mungkin lebih antusias gitu ya. Furi, mau tanya tadi di presentasi yang kamu tampilkan, kan tadi sempat saya ngelihat pengujian dengan black box ya? Bener ya tadi ya? Ada kan ya kalau nggak salah? Nah, Ya, betul, Pak. bagaimana nantinya kamu melakukan uji skenario dengan black box tersebut? Apakah kamu sudah membuat skenarionya? Ataukah seperti apa gitu, bisa dijelaskan? Kalau sudah dibuat skenarionya nanti seperti apa gitu ya. Kan kamu tahu kan ya black box itu penggunaannya untuk apa gitu ya. Boleh dijelaskan Puri? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk pengujian black box itu sendiri, nantinya saya akan untuk pengujian black box itu saya belum
belum sampai membuat skenario-nya, Bu. Pak. Dikarenakan memang dari penelitian saya masih berfokus ke perancangannya, Pak. Oke, jadi belum ada metode skenario yang kamu lakukan gitu ya. Paling nggak udah ngebayangin dulu lah black box. Tapi tahu kan ya black box tuh fungsinya buat apa, Pur? Untuk pengujian, Pak. Iya, maksudnya pengujian dari sisi Pengujian apa gitu? pengujian fungsi aplikasinya, Fungsi proses-prosesnya, Pak. aplikasi, Tapi di interface-nya, Pak. fungsi aplikasi di interface, bukan fungsi aplikasi di interface untuk user, bukan. Kalau black box bukan seperti itu. Ataukah seperti yang kamu jelaskan tadi? Dari sisi user kah? Atau dari mana gitu mengujinya gitu? Ya, menurut dari yang saya ketahui itu dari user, Pak. Dari Oke. sisi usernya. Oh, dari sisi user ya. Tapi kamu belum melakukan uji skenario. Maksudnya walaupun belum kamu lakukan uji skenario, kamu belum ada konsepnya gitu. Kira-kira nanti user ngapain aja sih ketika kamu melakukan pengujian dari sisi black box gitu. Kan karena black box itu kan sebenarnya luas banget ya. Kalau misalnya kita tidak eksplisitkan gitu ya, malah jadinya terlalu terlalu kompleks nantinya. Sebenarnya bagus juga sih nantinya. Apakah nanti hasilnya gitu, aplikasinya itu memuaskan atau tidak kan dilihat dari sisi pengujian dari black box gitu. Sampai detik ini belum ada gambaran mengenai Untuk saat uji ini black box ya. masih fokus di perancangan aja, Pak. Oke, Mungkin berarti next-nya perancangannya. akan dibahas, Pak. Oke, melihat dari sisi tadi ya mengenai implementasi model MVC, berarti kan kita fokus kepada implementasinya gitu ya. Apa kira-kira yang nantinya kamu harapkan gitu ya, Fur, mengenai gimana sih bagaimana implementasi nantinya gitu ya mempengaruhi efisiensi atau efektivitas pengelolaan informasi di laboratorium sendiri. Apakah nanti dengan kamu melakukan penelitian ini apakah akan ada improvisasi ataukah sama aja gitu dengan kamu dengan kamu melakukan penelitian ini apakah akan ada improvisasi nantinya bagi laboratorium sendiri ataukah tidak sama sekali gitu. Nah, untuk penelitian saya ini sebenarnya saya sudah secara detailnya seperti ini, Pak. Sebenarnya ini adalah proyek dari laboratorium embedded system yang dimana jika proyekan atau penelitian saya ini berhasil, maka akan diteruskan ke asisten berikutnya dan akan diperhalus dan diperbagus lagi. Dan ini adalah tahap awal, Pak, tahap awal untuk bisa menerapkan sistem informasi manajemen di laboratorium embedded system. Oke, jadi kamu belum tahu ya nantinya efisiensi apakah yang didapatkan atau efektivitas apa dari segi pengelolaannya. Mungkin sampai detik ini dari apa yang saya tangkap pengelolaan informasi yang ada di laboratorium sendiri belum terdata sesuai dengan kaidahnya ya, dalam artian seperti itu ya. Maksudnya masih belum terkontrol gitu ya kalau yang saya tangkap. Kurang lebih kayak gitu bukan, Pur? Ya, Pak, seperti itu, Pak. Oke. Oke, kira-kira rekan-rekan teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Tadi saya sempat dapat message gitu ya, akan ada yang mau bertanya tadi. Salman tadi ya, kayaknya antusias banget. Silakan Salman kalau ingin mengajukan pertanyaan. Halo, tes. Apakah saya terdengar? Terdengar Salman. Dengar. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Dodi. Kali ini saya ingin bertanya kepada Saudara Furi Ananda Satria Putra terkait dengan rancangan database-nya ya. Kalau boleh
minta ditampilkan lagi boleh nggak rancangan database-nya? Boleh. Sebentar ya. Ya. Sudah terlihat? Sebentar. Oke. Di sini saya bisa lihat ada beberapa Sebentar. table. Oh ya, oke. Ya, di sini saya bisa lihat ada beberapa table ya. Ada admin, dosen, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira saya masih penasaran kenapa hanya ada satu admin saja ya di rancangan database ini. Karena sepengetahuan saya pada saat ingin merancang suatu merancang sistem itu memang dibutuhkan beberapa admin. Seperti ada admin support dan juga admin spesial. Dan juga apakah ada relasinya dari dosen dan juga mahasiswa gitu, atau dia memiliki akses yang berbeda gitu dari rancangan database yang sudah saudara rancang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Salman. Oke, kenapa alasan di sini saya hanya menggunakan satu admin? Dikarenakan ini adalah tahapan awal dari pembuatan sistem informasi, yang dimana menu admin itu akan seperti ini. Nah, data di admin itu hanya profil adminnya saja nih, seperti yang di sebelah kiri sidebar itu ada foto profil, terus Furi Ananda Satria Putra itu sebagai admin. Jadi untuk admin sendiri itu adalah pure profil dari atau user dari administrator saja. Tidak ada seperti yang saudara katakan tadi. Nah, untuk pertanyaan kedua gimana? Gini, maksud saya kira-kira dari admin ini dia bisa akses apa aja nih? Apakah dia bisa menghapus nama dosen, menghapus jadwal kelas, ataukah dosen bisa menghapus kelas, menghapus jadwal dosen dan sebagainya gitu maksud saya. Aksesnya Ya, itu. untuk admin itu bisa diakses semuanya. Bisa menghapus dosen, bisa menambah dosen, bisa menambah jadwal dosen, jadwal mengajar, kemudian, nah seperti di sini nih. Semisal nih, ada jadwal mengajar. Jadwal mengajar itu terkhusus untuk dosen, jadi jadwal untuk dosen-dosen. Nah, untuk di bawahnya itu ada jadwal mahasiswa. Itu untuk mahasiswa bisa ditambah, bisa dikurang. Kemudian ada data kepala lab, itu untuk user kepala labnya. Bisa bisa dihapus, bisa ditambah, dan bisa dihapus. Kemudian ada data dosen, data mahasiswa gitu. Apakah masih bingung? Oke. Mau tanya lagi, dari presentasi yang saudara sampaikan di sini hanya menampilkan tampilan admin saja ya, tidak ada tampilan dari user dosen, user kaleb, user mahasiswa dan juga ada asisten. Ada. Ada. Ini untuk tampilan login awal, login. Yang dimana di sini ada edit text, yaitu name atau NIP untuk dosen. Kemudian ada password. Nah, mahasiswa di bawahnya itu adalah level. Jadi bisa milih, bisa sebagai dosen, kepala lab, atau mahasiswa. Dan nantinya kan user ini akan dibuat oleh admin. Nah, yang buat admin ini adalah asisten. Jadi tugas asisten itu adalah untuk membuat user dari dosen, mahasiswa, dan kepala lab. Nah, setelah user itu udah dikasih dari asisten, langsung login di sini menggunakan user yang tadi sudah diberikan. Nah, sebelah kanan itu adalah menu mahasiswa. Terdapat fitur presensi atau kehadiran. Kemudian ada jadwal praktikum, ada nilai praktikum, yang dimana yang sekarang mahasiswa itu belum bisa melihat presensi dan nilai secara langsung, secara real time. Nah, dengan adanya ini, sistem ini akan membantu untuk melihat sistem tersebut. Kemudian di sini ada menu dosen, ada menu kepala lab juga. Bagaimana? Oke, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih.
Oke, ada lagi rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya mengenai tema model MVC yang akan diterapkan di manajemen informasi laboratorium embedded system? Muhammad Zaki Fadlur Rahman, ada pertanyaan? Sepertinya kayaknya antusias banget ya. Bahasa Jawa kan. Tuh Japanese connect. Nah, yang lu minta ada kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan saja. Terima kasih kepada speaker kedua, yaitu Saudara Furi Ananda Satria Putra, yang membawakan judulnya mengenai implementasi model MVC dalam sistem manajemen informasi laboratorium embedded system. Oke, kita masuk ke speaker yang terakhir, yaitu Saudari Arifina Resuyanti, yang akan membawakan topiknya mengenai pembuatan model klasifikasi suara Quran recitation oleh pembaca di usia produktif menggunakan algoritma SVM dan BLSTM. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Saudari Arifina. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi. Oke, sebelumnya suara saya terdengar jelas atau gimana Pak? Jelas, clear? Oke. Baik. Apakah sudah masuk Pak? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dodi, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman semua. Pada TNT Talks hari ini, saya Arifina Resuyanti dengan NIM 2020-31020 dengan dosen pembimbing Bu Rosida Nur Aziza, STM Engstud, dan Ibu Dr. Evi Yosrita SSI MKOM. Saya akan membahas mengenai rencana skripsi saya, yaitu pembuatan model klasifikasi suara Quran recitation oleh pembaca di usia produktif menggunakan algoritma SVM dan BLSTM. Nah, untuk topik pembahasannya di sini saya akan membawakan sekitar 12 poin, yaitu yang pertama adalah latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, manfaat, ruang lingkup, kerangka pemikiran, tahapan penelitian, metodologi pengumpulan data, metode analisis data, hasil sementara, rencana tahapan yang akan saya lakukan selanjutnya. Kemudian mungkin nanti ada saran dan masukan dari teman-teman atau dari Bapak Ibu dosen. Kayak mengenai latar belakang, di sini kenapa penelitian ini dilaksanakan? Karena saya mengambil 4 tantangan yang menjadikan latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama yaitu adanya buta huruf. Nah, buta huruf Al-Quran itu masih menjadi tantangan yang serius gitu bagi umat muslim di Indonesia. Dan sekaligus juga untuk mendukung adanya program pemerintah yaitu SDGs di poin 461A itu mengenai untuk melek aksara di usia 15 sampai di usia di atas 15 tahun. Kemudian ada di poin 441A itu mengenai pengembangan teknologi di usia 15 sampai 24 tahun. Kemudian di sini juga ada kesibukan individu. Nah, di mana kesibukan individu muslim di usia produktif ini menjadi tantangan juga nih untuk memperdalam pemahaman Al-Quran dan meningkatkan keterampilan dalam membacanya. Jadi karena sibuk, jadi diperlukannya adanya teknologi ini. Lalu adanya kesulitan akses waktu ataupun tempat juga ke guru ngaji. Nah, dengan menggunakan ASR ini diharapkan dapat digunakan untuk berlatih membaca Al-Quran secara mandiri untuk mendapatkan umpan balik juga secara langsung. Lalu kenapa saya pilih SVM dan juga BLSTM? Karena di beberapa penelitian yang saya temukan, SVM dan juga BLSTM ini menghasilkan akurasi yang sangat tinggi untuk pengolahan suara. Lalu selanjutnya di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengimplementasikan MFCC dalam ekstraksi ciri suara pada Quran recitation.
Yang kedua yaitu bagaimana mengimplementasikan BLSTM ke dalam pemodelan klasifikasi suara pada Quran Recitation. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan SVM ke dalam pemodelan klasifikasi suara pada Quran Recitation. Dan yang keempat yaitu untuk pembahasan di poin kedua dan poin ketiga yaitu bagaimana hasil perbandingan akurasi antara metode SVM dan BLSTM dalam pemodelan klasifikasi suara pada Quran Recitation. Nah, di sini memuat 4 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengimplementasikan MFCC ke dalam membuat ekstraksi ciri suara pada Quran Recitation. Yang kedua yaitu untuk mengimplementasikan SVM ke dalam pemodelan klasifikasi suara pada Quran Recitation. Yang ketiga yaitu untuk mengimplementasikan BLSTM ke dalam pemodelan klasifikasi suara pada Quran Recitation. Dan yang terakhir yaitu untuk mencari model yang terbaik dengan melakukan analisis perbandingan akurasi model SVM dan BLSTM dalam klasifikasi suara pada Quran Recitation. Nah, di sini saya mengambil dua manfaat besar yaitu dua poin besar yaitu manfaat secara akademis dan juga manfaat secara praktis. Di mana secara akademis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berguna sebagai rujukan untuk pengembangan pengetahuan akademis terkait teori implementasi melalui penerapan algoritma SVM dan BLSTM. Dan yang kedua untuk memberikan pengetahuan juga dan wawasan kepada peneliti mengenai pembangunan sistem pendeteksian bacaan tajwid Al-Quran. Nah, untuk praktisnya, di sini saya mengambil dua poin juga, yaitu untuk membantu pelafal dan pembelajar Al-Quran dalam memahami bacaan tajwid dengan memberikan koreksi bacaan secara otomatis, dan hasil akhirnya dari pemodelan ini bisa diimplementasikan juga untuk penggunaan aplikasi pendeteksian bacaan Al-Quran. Nah, di sini untuk ruang lingkup masalahnya, saya hanya mengambil data dan yang berfokus itu pada surat Al-Maidah ayat 109 dengan sampel audio pembacanya di rentang usia 16 sampai 63 tahun karena usia produktif. Kemudian di sini ada data audionya. Data audionya ini memiliki format .wav yang sudah distandarisasi oleh pemilik data setnya, di mana sample rate-nya itu sudah disetting 11 kHz atau 11.000 Hz. Lalu salurannya itu udah mono, resolusinya 16 bit. Lalu di sini ada labelnya. Labelnya itu penentuan label benar dan salahnya itu didasari oleh adanya aturan 3 tajwid, yaitu ada gunah, ikhfa, dan mad wajib mutasil. Nah, di sini ada kerangka pemikiran di mana indikator atau parameternya yaitu audio bacaan ayat Al-Quran yang memiliki 3 bacaan tajwid, yaitu ada ikhfa, mad, dan juga gunah. Kemudian di sini saya menggunakan metode SVM atau BLSTM sebagai algoritma klasifikasinya. Lalu kemudian di sini ada objektifnya atau outputnya nanti akan menghasilkan model klasifikasi suara bacaan Al-Quran. Dan di sini ada pengukurannya menggunakan cohesion matrix. Nah, untuk waktunya sendiri, ini saya targetkan dimulai dari 13 Maret sampai 28 Juli 2024 yang bertempat di Intelligent Computing Laboratory, Fakultas Telematika Energi, Institut Teknologi PLN. Oke, di sini untuk tahapan penelitiannya, saya memulai dari pemahaman masalah, di masalah-masalah yang ada, dimulai dari banyaknya buta huruf, lalu kesulitan akses, lalu ada kesibukan di usia produktif, dan lain sebagainya. Itu saya mencari sumber-sumber literaturnya melalui jurnal ataupun penelitian-penelitian yang ada di web, yang bisa diakses di web. Kemudian juga setelah saya membaca literatur tersebut, saya membuat proposal, yaitu ada 3 bab yang sudah saya lakukan di Maret kemarin. Kemudian saya mengumpulkan datanya, yaitu sekaligus untuk pemahaman datanya. Di datanya bisa diolah seperti apa. Kemudian pre-processing data. Nah, ternyata di dalam pengumpulan data kemarin itu ada juga data yang tidak berbentuk WAV. Jadi harus disortir terlebih dahulu, dilakukan di tahap pre-processing data. Nah, setelah datanya itu sudah dikumpulkan, sudah dibersihkan, kemudian kita bagi
datanya kita bagi datanya menjadi 3 bagian, yaitu ada data training, data validasi, dan juga data testing. Nah, setelah data itu udah dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian, kita lakukanlah ekstraksi fitur. Ini menggunakan MFCC yang kalau menurut sumber yang saya baca, MFCC ini dilakukan secara 7 tahap. Ya, ada 7 tahapan MFCC. Kemudian ada juga setelah diekstraksi fitur, kita udah dapat array-nya, kita udah bisa olah datanya, kemudian kita training di pembuatan model menggunakan algoritma SVM dan juga BLSTM. Nah, setelah itu kita evaluasi modelnya. Setelah kita tahu evaluasi modelnya seperti apa, kita bandingkan antara SVM modelnya seperti apa, BLSTM modelnya seperti apa. Nah, kemudian untuk testingnya nanti akan dibuat web sederhana, yaitu pada tahap deploy web, dan selanjutnya itu untuk penulisan skripsi. Nah, di sini untuk tahapan preprocessing datanya, yaitu saya buat flowchart-nya. Yang pertama, yaitu rekaman suara. Data input rekaman suara ini akan saya sortir datasetnya. Nah, kalau suara pembaca Al-Quran di usia produktif itu formatnya WAV, maka masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita sesuaikan datanya di dalam CSV untuk melihat labelnya itu seperti apa. Dan apabila di CSV ternyata data tersebut tidak terdaftar, maka kita lakukan sortir lagi. Kita hapus datanya, kita lakukan sortir lagi. Kemudian kalau data itu sudah sesuai semua, tanpa adanya revisi lagi, maka data tersebut dikumpulkan untuk diolah menjadi ekstraksi fitur terlebih dahulu. Nah, di sini ada tahapan MFCC-nya yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa MFCC ini terdiri dari 7 tahapan. Di sini ada preemphasis, kan data suara banyak noise ataupun deraunya, jadi kita lakukan ekstraksi fitur terlebih dahulu. Jadi dimasuk tahapan awal, yaitu preemphasis, kemudian kita ubah data tersebut untuk dijadikan frame, itu melalui frame blocking. Setelah itu ada pemotongan agar datanya itu nggak ada efek discontinue-nya, jadi nanti ada pengambilan sinyal yang agak melengkung. Itu nanti ini nanti saya tampilkan untuk gambarnya, itu pada proses windowing. Nah, setelah proses windowing itu selesai, masuk ke dalam tahapan FFT atau Fast Fourier Transform untuk menghasilkan spektrum. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tahapan MFW atau Mel Frequency Wrapping, itu untuk menghasilkan Mel spektrum. Kemudian di situ ada tahapan DCT atau Discrete Gaussian Transform, itu untuk menghasilkan septrum. Kemudian masuk ke tahapan terakhir, itu di tahapan septral liftering. Di septral liftering itu nanti akan menghasilkan frame dan juga septral coefficient nanti yang diubah menjadi array, yang selanjutnya fitur ini bisa digunakan untuk data tersebut nanti diolah menggunakan algoritma SVM ataupun BLSTM. Nah, SVM dan BLSTM di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai teorinya. Jadi SVM itu merupakan mesin learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan 2 bagian, yaitu di sini ada contohnya, ada yang warna yang bulat dan juga yang kotak. Jadi tujuan kita adalah membuat hyperplane ini yang optimal dengan mengambil jarak terdekat atau jarak maksimum antara perbatasan si
objek kotak ini dan juga bulat. Kemudian jarak tersebut dibagi dua untuk dibuat hyperplane-nya. Nah, setelah hyperplane ini terbuat, kemudian kita baru bisa tahu, oh ternyata yang bulat ini masuk klasifikasi apa, yang kotak ini masuk klasifikasi apa. Lalu kemudian di sini ada BLSTM. Nah, BLSTM ini salah satu pengembangan dari RNN, salah satu pengembangan juga dari LSTM. Jadi BLSTM ini lebih ke time sequential, dia tergantung pada arahnya. Kalau LSTM pembuatan modelnya itu arahnya, layersnya akan berjalan maju terus, sedangkan kalau BLSTM dia berjalannya maju mundur. Nah, untuk yang X ini digambarkan sebagai inputnya, sedangkan Y ini sebagai output sementaranya. Nah, contoh katanya, misalkan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Bismillah itu di yang pertama ini, Rohman yang di kedua, nanti misalkan di sini ada layers lagi yang di ketiga, Rohim. Kemudian dia bisa balik lagi, itu kan dicek nih, Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian dicek balik lagi, mundur lagi, tapi secara di flip. Jadi di sini Y1-nya ini menjadi Rohim, YT-nya Rohman, kemudian nanti YT plus 1-nya Bismillah gitu. Jadi untuk cara kerja algoritmanya bolak-balik secara di flip menggunakan dua arah. Nah, untuk metode pengumpulan datanya, dari data aslinya itu ada 1.500 data, ini yang belum disortir. Ini usianya 5-68 tahun untuk data aslinya. Kemudian ini setelah saya sortir berdasarkan data yang saya perlukan, itu ada 1.319 data. Ini usianya sudah disortir di usia produktif, yaitu 16-63 tahun. Nah, datanya ini berasal dari Kaggle, dari conference paper yang berjudul Key Dataset for Reciting the Quran. Nah, identitas datanya di sini ada audio mengaji surat Al-Maidah ayat 109 dengan ekstensinya .wav dan .csv. Jadi CSV-nya itu untuk melihat labelnya. Kemudian di sini audionya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan di rentang usia, ini masih yang aslinya, 5-68 tahun, yang ada targetnya juga nanti di CSV-nya itu ada benar atau salah. Kemudian untuk variabelnya itu ada atributnya itu ada mat, gunah, dan juga ikhfa. Kemudian di sini sample rate-nya 11 kHz, terus saluran mono, resolusinya 16 bit. Nah, setelah disortir, itu menjadi 253 data laki-laki dan 1.026 data perempuan yang memiliki 631 berlabel benar dan 688 yang berlabel salah. Kemudian di sini ada metode analisis datanya. Ini skema secara sederhananya. Jadi di sini data yang masih mentah, yang masih berbentuk WAV, itu masuk ke dalam MFC feature, di mana di ekstraksi ciri ini nanti berubah menjadi array yang sudah dilakukan tahapan MFCC, kemudian array tersebut nanti masukkan ke dalam pemodelan ini, ditrainingkan menggunakan algoritma SVM dan juga BLSTM. Nah, nanti hasil dari pemodelan ini disimpan untuk selanjutnya di testing atau di deploy di web sederhana. Nah, di sini ada visualisasi datanya, yaitu ini contoh data perempuan dan data perempuan. Ini targetnya yang salah, ini targetnya yang benar, 1. Nah, di sini terlihat kalau dilihat dari potongannya, di sini tidak ada potongan, sedangkan di sini tuh ada potongan antara amplitudenya itu jaraknya hampir beda jauh. Namun di time-nya ini ada pemisahan sedikit
ada 3 pemisahan. Nah, di sini diindikasikan bahwa adanya pembacaan mat di sini. Kemudian di sini ada gunah, kemudian yang terakhir ada ikhfa. Sedangkan di sini dia bacanya tidak ada perpotongan ataupun panjang pendeknya. Tidak ada perpotongan yang signifikan. Nah, kemudian di sini ada laki-laki dan laki-laki yang memiliki target 0 dan 1, di mana laki-laki target 0 ini hanya memiliki dua lonjakan yang dijadikan ciri bahwa dia melakukan pembacaan tajwid yang benar. Jadi bacanya cuma 2 aja yang benar. Sedangkan kalau ini karena dia lonjakannya hampir setara, jadinya dan tajwidnya itu ada 3. Nah, ini bisa dikatakan benar. Untuk tajwid yang pertama itu ada mat, terus di sini ada gunah, dan di sini ada satu lagi ikhfa yang terakhir. Nah, kemudian di sini bisa terlihat bahwa data dari perempuan dan laki-laki itu perbedaannya karena di sini targetnya satu-satu ini berarti benar dan benar. Kalau perempuan, ini laki-laki. Kalau perempuan itu terlihat bahwa dia frekuensinya bisa sampai 2000. Sedangkan kalau laki-laki dia tidak sampai 2000. Lalu amplitudonya atau kekerasan suaranya, kekuatan suaranya, kalau dari perempuan itu hanya sampai 400, sedangkan laki-laki itu bisa sampai 2000. Jadi bisa dikatakan bahwa perempuan itu memiliki frekuensi yang lebih besar daripada laki-laki, tetapi memiliki amplitudo yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, di sini ada visualisasi sampel MFCC-nya yang tahapan 7 tadi, di mana di sini ada sinyal aslinya, kemudian di pre-implies menjadi seperti ini, lebih terlihat garis-garis yang kecil-kecil runcing-runcing ini jadi lebih terlihat jelas yang setelah di pre-implies dibandingkan yang ini. Kemudian dibentuklah frame blocking, dibentuk frame-frame seperti ini. Nah, di sini windowing, ini untuk pengikisan discontinue suara. Nah, di sini ada tahapan lagi FFT spektrum untuk membuat spektrumnya. Lalu di sini juga untuk membuat MEL spektrumnya. Nah, ini untuk MEL spektrogram, dan yang terakhir ini jadi koefisien septralnya. Nah, ini untuk pembagian datasetnya. Dari 1319 data audio, saya bagi menjadi 80% untuk data training, yaitu 1057 data, 10% data validasi, itu atau 131 data, dan 10% data testing atau 131 data. Nah, di sini ada rinciannya, di mana ada training yang benar itu ada 505 data, training yang salah itu ada 68 data, terus validation yang salah itu ada 68 data, validation yang benar ada 63 data, dan training salahnya ada 552 data. Nah, kemudian di sini ada evaluasi model. Ini saya coba menggunakan BLSTM, cuman ini masih sementara, belum saya lakukan bikin pemodelan lagi. Ini hasil prediksi terakhir saya, dan ini menurut saya yang dari prediksi sebelumnya ini hasil terbaik yang saya dapatkan. Walaupun masih rendah untuk akurasinya itu masih 67%. Masih belum cukup untuk dikatakan model yang bagus, 67%. Yang kalau untuk kekeliruannya, hasil yang salahnya juga masih setengah dari hasil yang benar. Yang benar itu ada 42 dan 47, sedangkan yang kekeliruannya ini ada 26 dan 16. Jadi masih perlu dibuat lagi modelnya. Nah, ini untuk yang BLSTM sementara.
lanjutan dari yang tadi. Karena saya menggunakan early stopping, jadi epoch-nya itu berhenti secara otomatis di epoch ke-59 dari 100 epoch yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Nah, di sini menghasilkan akurasi trainingnya itu 74%, validasi akurasinya 68%. Ini masih belum baik. Kemudian di sini loss-nya udah 0,5, loss-nya 0,6. Di bawah 1 ini sudah cukup baik. Cuman kalau untuk akurasinya masih belum baik. Nah, setelah saya lakukan pembuatan model yang seperti tadi, ini rencana tahapan saya selanjutnya dari hasil terakhir saya. Itu yang pertama, mengenai klasifikasi modelnya, saya harus memperbaiki arsitektur model SVM dan BLSM saya. Mungkin bisa menambahkan layers model ataupun setting hyperparameternya. Lalu saya harus membuat interface webnya untuk kemudian model tersebut dideploy ke dalam webnya. Dan yang terakhir, ini langkah terakhir saya, yaitu menulis skripsi untuk membuat laporan ataupun hasil laporan akhir saya nanti. Oke, untuk presentasi saya hari ini saya cukupkan. Untuk Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman, apabila ada saran dan masukan, saya terima. Oke, terima kasih Saudari Arifina. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen yang mungkin akan memberikan masukannya? Pertanyaan nanti gitu ya, nantinya akan menjadi masukan juga bagi speaker ya. Bagaimana nantinya mereview kira-kira udah sesuaikah dengan apa yang saya ambil dan lain sebagainya. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari saudara rekan mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen? Kalau nggak ada, saya coba bertanya terlebih dahulu ya, Vina. Disebutkan tadi kamu mengambil dari sisi usia produktif ya. Nah, kalau yang Iya, saya Pak. ketahui kan usia produktif itu dimulai dari 5 tahun sampai 64 tahun itu dikatakan produktif. Saya nggak paham kenapa produktifnya ini sampai umur segitu. Apakah di luar umur 64 sudah tidak produktif lagi atau seperti apa? Nah, yang mau saya fokuskan adalah bagaimana, kan tadi disebutkan di presentasi ya, ada model tabel yang kalau nggak salah tadi Vina tampilkan yang kiri salah, yang kanan yang benarnya ya. Tadi ya kalau nggak salah ada ya di halaman Iya. berapa ya? Saya lupa. Nah, ini nih. Targetnya. Kan target 0 tadi disebutkan yang belum sesuai ya. Yang 1 itu target yang sudah sesuai. Kayak gitu ya tadi ya? Iya, Pak. Oke. Nantinya bagaimana cara kamu menangani variasi dalam kualitas rekaman suara? Mohon maaf. Kadang kan ada apa ya, sampel yang nantinya atau seseorang yang kamu jadikan sampel punya kekurangan dalam hal disartia. Disartia tahu ya? Orang yang nggak bisa mengucapkan huruf R contohnya dengan jelas kan itu ya kita kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maksudnya bagaimana cara kamu menangani variasi itu dalam kualitas rekaman suara? Apakah nanti targetnya nanti malah jadinya meleset atau seperti apa? Kan kadang suara manusia kan nggak bisa semuanya clearly ya. Maksudnya contoh ada suara yang dalam artian berat banget. Kadang pengucapan lafalnya dalam tajwid juga pasti berbeda gitu dengan orang yang normal gitu ya. Itu bagaimana cara kamu menangani variasinya? Boleh dijelaskan? Nah. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai usia produktif ya, Pak. Itu saya waktu itu pernah baca di jurnal, Pak. Jadi usia produktif yang diambil tuh dari 15 tahun sampai 60 tahun. Itu mungkin saya ambil contoh. Saya boleh buka jurnal atau gimana? Boleh.
Boleh, Vina? Oke, baik. Oke, Pak, saya cari dulu. Ya, Pak. Memang sebenarnya kalau dilihat dari yang pernah saya baca juga dari internet itu memang beragam juga sih Pak untuk usia produktif. Jadi saya ngambil salah satunya aja. Bentar ya, Pak. Oke, mungkin ini sebagai masukan aja ya untuk pertanyaan yang pertama tadi ya. Nanti Iya, Pak. ketika saatnya kamu melaksanakan sidang gitu ya, tolong kamu sebutkan referensinya gitu ya. Usia produktif tuh dimulai dari apa? Kadang kan kalau kita lihat dari internet aja, itu bukan sesuatu hal yang valid ya. Contoh seperti itu ya. Kan harus ada penelitian yang lebih jelas gitu dari sisi usia produktif yang Vina ambil tuh yang kayak gimana gitu ya. Paling itu sih masukan dari saya gitu. Boleh dilanjut aja, Vin, yang tadi Oke. ke selanjutnya? Oke, baik, Pak. Nah, untuk yang targetnya itu ini karena ada pemutusan kalau dilihat dari sampel visualisasi yang saya tampilkan beberapa sampelnya, kalau yang benar itu rata-rata dia memiliki batasan renggang. Batasan renggang ini ada 3, di mana ini untuk bacaan matnya. Kemudian di sini ada gunah dan juga IFA-nya. Jadi rata-rata kalau yang saya lihat seperti itu, Pak. Sedangkan kalau yang target 0 ini panjang pendeknya saat pemberhentian dia bacanya tidak berhenti, melainkan langsung dibaca secara langsung gitu, Pak. Nggak ada pemotongan sinyalnya. Oke, sebenarnya ini kalau dari sisi umum ya, cuman maksudnya lebih ke spesifik lagi gitu ya. Tadi contoh ketika orang mengalami disartia gitu ya, disartia mungkin teman-teman yang di sini yang belum tahu, disartia tuh kayak fenomena orang nggak bisa mengucapkan huruf dengan clearly ya. Contoh yang mohon maaf, orang yang cadel kan nggak bisa ngomong R dengan sempurna gitu ya. Kan kadang ketika kita ngomongin langsung contoh bacaannya aja ya. Contoh Bismillahirrohmanirrohim. Nah, bagaimana nantinya Vina mengetahui bahwa target ini ternyata benar atau salah gitu ya. Tapi kan nyatanya tadi si sampelnya ini sendiri ya kadang mengucapkan huruf vokalnya saja belum clearly gitu. Jadi bukan belum clearly ya, memang bawaan dari sananya tidak bisa mengucapkan secara jelas gitu ya. Bagaimana nanti ya Vina membedakan mana, oh yang ini sesuai, ataukah jangan-jangan yang tidak sesuai tadi malah jadinya target satu yang Vina ingin capai gitu. Kira-kira udah ada kayak parameternya nggak untuk menentukan itu, Vina? Kalau untuk itu saya belum sempat kepikiran sih, Pak, kalau ada Tapi kondisi yang seperti masuk itu. dulu nggak pertanyaan saya, kira-kira Iya. masuk dulu nggak? Maksudnya ya tadi orang yang cadel gitu ya, mohon maaf ya kan Iya, Pak. pasti kan juga pengen bacaannya dibenarkan gitu ya, dalam artian tajwid saya tuh udah benar atau belum, kan pasti seperti itu ya. Iya, benar, Pak. Oke. Jadi gimana Vina? Belum ada model yang apa ya, parameter yang tepat gitu untuk menentukan? Karena saya belum terpikiran juga, Pak, seperti itu, jadi saya belum menyiapkan cash untuk mengatasi hal itu gitu, Pak. Oke, berarti bisa jadi masukan buat Vina juga ya nantinya ya. Iya, Pak. Lebih kurangnya gitu ya. Kira-kira kalau seperti ini jadi ada variasi lagi. Oh, berarti cara menanganinya seperti ini gitu ya. Kayak gitu ya Vina ya, masukan buat Vina. Lebih di tadi yang untuk pertama ketika mengucapkan usia produktif tolong sertakan jurnal referensinya. Kan tetap semua itu ada jurnal referensinya. Dikatakan produktif itu yang kayak gimana sih?
Apakah yang masih mampu bekerja Oke, mohon maaf ada gangguan tadi ya. Nah, dikatakan usia produktif itu kan apakah yang dikatakan masih mampu bekerja atau yang kayak gimana dulu nih? Karena kalau kita ngomongin usia produktif secara umum kan bahasannya luas banget ya Vina ya. Nah, nanti Iya, tolong Pak. dijelaskan produktifnya dari sisi apa, jurnal referensi seperti apa. Lalu tadi yang kedua, kalau ada sampel case-nya seperti yang tadi saya sebutkan, bagaimana cara nanti ya metode Vina ini mengakomodir kesalahan atau nanti kebenaran dari pengucapan lafal tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kalau saya lihat kan modelnya ada 2 ya Vina ya? Iya, Pak. SVM sama BLSTM. BLSTM yang artinya bidirectionally long short term memory ya, artinya Iya. ya kayak gitulah ya. Saya lupa, pokoknya yang saya ingat seperti itu. Nah, nantinya kamu akan membandingkan 2 model ini hasil akhirnya atau seperti apa sih? Iya, Pak. Rencananya mau seperti itu, Pak. Terus nanti yang di-deploy ambil akurasi yang terbaiknya. Oke, kira-kira udah ada skenario belum? Kalau SVM nanti kayak gini, kalau BLSTM tuh kayak gini, udah ada skenarionya belum? Yang nanti kamu lakukan. Kemarin coba untuk training SVM-nya cuman masih gagal, Pak. Belum bisa. Gagal itu dilihat dari sisi apa, Vina? Dari waktu di training itu 50%, tapi nggak jelas itu benarnya di mana, salahnya di mana. Kemudian di testing juga hasilnya malah 0% waktu di testing. Oke, berarti Untuk hasil akurasinya. akurasi yang pengen kamu capai, kan tadi 50% belum sesuai ya. Yang nanti kamu pengen Iya. capai kayak seperti apa? Saya inginnya lebih dari 90%, Pak. Tinggi banget. Nggak ketinggian tuh ekspektasinya. Ya, ekspektasinya memang tinggi, Pak. Cuman ya diusahakan dulu. Kalau seandainya nggak tercapai, Kalau nggak tercapai, ya ambil akurasi yang sudah saya dapat. contoh, Mungkin nanti tetap kamu harus nargetin, maksudnya nggak bisa berdasarkan ini masukan ya Vina ya, bukan Pak. berarti kamu ya udah pasrah aja nanti hasilnya contoh dapat anggap cuma 46%, ya kan tetap nggak sesuai dengan ekspektasi dong. Dalam Iya. artian mungkin buat saya sama buat kamu itu tingkat akurasi pasti akan berbeda. Kalau buat saya kalau akurasi di bawah 60% itu kan belum sesuai ekspektasi ya. Iya. Mungkin di kamu juga beda gitu ya. Tetap kamu akan menargetkan kalau hasil akurasi yang maksimum tadi pengennya di atas 90%. Tapi tetap Vina harus punya yang namanya jalan tengahnya. Kalau tidak sesuai berarti akurasinya harus berapa gitu ya. Jangan kayak air mengalir aja Vina, nanti jatuhnya malah kamunya yang repot sendiri. Kayak gitu ya palingnya masukan dari saya ya. Nah, tadi kalau berkaca sama dataset tadi ya yang kamu sebutkan, bagaimana sih cara kamu nantinya mengumpulkan dataset dari Quran recitation ini, dari penelitian ini ya lebih tepatnya. Bagaimana cara kamu mengumpulkan datasetnya? Apakah contoh kamu sudah tetapkan bahwa dataset yang saya kumpulkan adalah anggap ya dengan surat Al-Maidah ayat berapa gitu ya, ataukah boleh bermacam-macam kan pasti akan punya kriteria sendiri kalau misalnya contoh bahasan atau batasan masalahnya tidak kamu batasi ya, kira-kira seperti apa Vina? Ya, baik Pak. Untuk datasetnya sendiri, kalau diambil itu yang saya udah pernah cari juga, yang paling clear suaranya, yang paling jelas itu ada di dataset QData ini, Pak. Nah, ini kebetulan di dalam datasetnya ini hanya ada satu surah yang terdiri juga dalam satu ayat, yaitu ayat 109. Jadi ruang lingkupnya masih di dalam lingkup surat Al-Maidah aja, ayat 109.
Oke, jadi belum berfokus ke seluruh ayat yang ada di Quran sendiri ya? Belum, Pak. Berarti kamu masih batasi ya? Nah, ini Iya. tadi tolong yang poin nomor 2 yang sampel audio pembaca usia produktifnya nanti tolong disertakan sama referensinya ya ketika kamu menjelaskan nantinya di sidang atau di forum mana gitu ya. Tolong Iya, Pak. dijelaskan ya referensinya. Maaf, Oh, Pak, saya mau nanya nggak? boleh. Dijelasinnya itu ditulis juga di dalam PPT-nya atau kita ngomong aja? Kan ketika kamu Oke, di PPT juga kamu tulis gitu ya. Terus Iya. ketika kamu menjelaskan gitu ya, tetap juga kamu lampirkan gitu. Jadi nggak akan ada miskomunikasi ketika kamu menjelaskan itu. Dan saya juga pengennya ketika kamu menulis ini, kan pasti ada sampel audio ini pasti akan masuk ke ini ya, di bab satunya ya. Kan kamu akan taruh ya di bab 1 ya, ataukah tidak? Ditaruh kan ya di bab 1? Sampel audio suaranya? Iya, maksudnya yang berfokus pada surat Al-Maidah, Oh, terus sampel iya. audionya, tetap kan ya kamu tulis ya? Iya, Nah, Pak. itu kamu sertakan juga sebagai apa sih, daftar pustaka ya nantinya ya, sitasi. Jadi kamu masukkan sebagai sitasi nantinya. Oh, usia produktif ini berdasarkan sitasi sekian saya dapatkan dari referensi jurnal A atau jurnal B, jurnal C dan sebagainya macamnya. Kayak gitu sih, Vina. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, itu pertanyaan dari saya sih. Mungkin udah terlalu banyak kali ya. Cukup antusias saya dengerinnya karena Vina juga menjelaskannya secara antusias. Mungkin masih banyak kekurangan gitu ya. Yang tadi saya berikan hanya beberapa masukan yang nantinya bisa menjadi improvisasi buat speaker ketiga yaitu Arifina gitu ya. Mudah-mudahan bisa diresapi gitu ya yang nantinya bisa diperbaiki ketika saatnya sidang nanti. Seperti itu. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa yang join pada room kali ini? Ataukah sudah tidak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada, terima kasih kepada Saudari Arifina yang telah menjelaskan judulnya, yaitu pembuatan model klasifikasi suara Quran recitation oleh pembaca di usia produktif menggunakan algoritma SPM dan BLSTM. Mudah-mudahan itu menjadi masukan buat Saudari Vina atau speaker-speaker yang lainnya juga ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya dari rekan mahasiswa ataukah dari Bapak Ibu dosen gitu ya. Menjadi masukan juga buat diri kita supaya lebih improve lagi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk TNT Talk pada edisi hari Selasa 25 Juni 2024 saya cukupkan dan saya kembalikan kepada Bapak PIC, Bapak Max Teja Aji Cipta. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi atas partisipasinya sebagai moderator dan juga untuk para speaker. Ya, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya lebih ramai lagi ya, dan untuk Bapak Ibu dosen mungkin banyak yang berhalangan hadir karena ada kegiatan atau ada keperluan dan mungkin waktunya juga papasan gitu ya. Jadi untuk kali ini belum ada dari dosen ataupun dari teman-teman yang lainnya gitu ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita foto dulu. Silakan untuk audiens yang lainnya di open cam. Boleh teman-teman, rekan-rekan mahasiswa untuk open cam gitu ya, kita akan mengambil dokumentasi. Silakan semuanya open cam dulu. Boleh on cam teman-teman. Kita dokumentasi terlebih dahulu.
Oke, siapa yang akan meng-capture? Oke, bisa dari saya atau mungkin dari Pak Dodi juga nggak apa-apa. Oke, siap. Ya, oke, kita mulai ya dari yang garis pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Kayaknya sudah ini ya, sudah termuat semua dalam satu slide. Oke. Mungkin cukup sekian dulu Creating Talk series keempat pada hari Selasa ini. Kita lanjutkan di hari Kamis dan di minggu selanjutnya di seri-seri yang berikutnya ya. Terima kasih semuanya partisipasinya untuk teman-teman mahasiswa dan untuk para pembicara dan para Bapak moderator Pak Dodi, dan mohon maaf untuk sertifikatnya nanti menyusul ya. Siap, untuk ini Pak. ya, karena Terima kita kasih. ada ingin kita tutup dulu. Mohon pamit dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih banyak Haji. Pak Dodi. Makasih Pak juga, Reza. Vina. Makasih, Furi, Dinan.